Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya hayyu ya qayyum idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal 'amali wa ba'du nukhlisu an-niyyata lillahi ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa, para jamaah, santriwan santriwati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita masih bisa melaksanakan kajian rutin kita yang rutin kita laksanakan setiap hari Selasa jam 13, juga hari Jumat jam 13. Hari ini hari Selasa, bertepatan dengan tanggal 8 Maret 2022. Alhamdulillah, kita bertemu kembali meskipun dalam suasana dan kondisi di tengah kesibukan kita masing-masing, ya kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin kita ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ma'assalam marilah selalu kita sampaikan, kita aturkan kepada junjungan mulia Nabi akhir zaman Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harap-harapkan syafaatnya kelak fi yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dengan keaktifan kita mengikuti kajian-kajian keagamaan, kita nantinya benar-benar diaku oleh baginda Rasul sehingga kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, untuk kajian kita pada siang hari ini kita akan membahas bab baru, ya, setelah kita melaksanakan atau menyelesaikan pembahasan tentang bab haji, ya, kitabul haji. Kita akan membahas bab baru tentang kitabul buyu', ya, kitab atau bab yang berkaitan dengan jual beli. Yaqul al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-buyu'u thalathatu asya'a. Bay'u 'ainin musyahadatin fajaizun wa bay'u syai'in mawsufin fi dhimmati fajaizun idza wujidat as-sifatu ala ma wusifa bihi wa bay'u 'ainin ghaibatin lam tushahad wa lam tusaf
fala yajuzu wa yasihhu bai'u kulli tahirin muntafa'in bihi mamlukin wala yasihhu bai'u 'ainin najisatin wala ma la manfa'ata fihi. Yaqul al-muallif rahimahullah, al-buyu'u thalathatu asya'. Jual beli itu ada 3 perkara. Jual beli itu terbagi menjadi 3 hal. Pertama, kita harus memahami bahwa mempelajari hukum jual beli ini, hukumnya adalah termasuk juga fardhu ain ya, bagi siapa saja yang akan melakukan transaksi jual beli. Ya. Jadi jika juga ini termasuk ilmul hal ya, tapi yang berdasarkan waktu. Artinya jika dia sudah atau dia akan melaksanakan transaksi jual beli, maka kewajiban itu berlaku kepadanya. Tapi jika dia tidak melaksanakan transaksi jual beli, maka kewajiban itu ditangguhkan ya sampai dia melaksanakan transaksi jual beli. Ya. Jual beli itu ada 3 perkara. Yang pertama, bai'u ainin musyahadatin fajaizun. Jual beli barang ya, bai'u ainin. Jual beli barang, jual beli benda ya. Musyahadatin yang disaksikan, yang terlihat oleh yang melakukan transaksi, baik penjual maupun pembeli. Ya, jual beli barang yang bisa dilihat. Ya. Bisa dilihat baik oleh yang melakukan yang menjual maupun yang membeli, oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Maka ini hukumnya fajaizun, maka boleh. Ya. Ya seperti jual beli pada umumnya ya. Kita jual beli sembako di toko terdekat kita ya, atau barang-barang yang lain yang memang kita langsung bisa melihat barangnya ya. Si penjual maupun pembeli si penjual bisa memperlihatkan barangnya, yang membeli juga bisa melihat barangnya. Ya, sama-sama dilihat oleh kedua belah pihak. Fajaizun, maka ini boleh. Jadi barangnya itu ada di depannya, ya. Hadirah, ya. Jika memang bendanya ini termasuk benda atau barang yang memang diperbolehkan untuk diperjualbelikan, ya, memenuhi syarat untuk boleh diperjualbelikan. Ya. Misalnya bendanya ini atau barangnya ini adalah suci. Kemudian yang kedua mempunyai nilai manfaat, ya bermanfaat. Juga misalnya
bisa untuk diberikan, untuk ya mampu untuk diberikan, ya karena memang barangnya ada di depannya, ya. Meskipun tidak meskipun tidak secara langsung penjualnya ini memberikan barangnya, meskipun itu atas mewakilkan orang lain, ya, untuk menjualkan barangnya, ya, miliknya sendiri, hanya itu ya, miliknya sendiri. Nah, maka ini jelas itu boleh. Jadi memenuhi syarat untuk diperjualbelikan, maka itu adalah boleh. Adapun yang kedua, bai'u syai'in mausufin fi dhimmah. Menjual sesuatu, jual beli sesuatu mausufin yang disifati fi dhimmati dalam tanggungan. Artinya dalam tanggungan itu artinya barangnya itu ada tetapi tidak berada di depannya, ya. Tapi ada sifat-sifatnya, ya. Ada sifat-sifatnya yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan itu. Atau ini juga bisa disebut dengan akad salam, ya. Atau pesan, ya, akad pesan. Jadi kalau kita jual beli tapi barangnya tidak ada, kita pesan dulu, ya. Jadi mausufun bidzimmah itu namanya. Disifati barangnya itu disifati tapi ditangguhkan penyerahannya, ya. Sifatnya disebutkan tetapi penyerahannya ditangguhkan, tidak diberikan, tidak diserahkan, ya, pada waktu itu, ya, tapi ditangguhkan pada waktu tertentu. Maka fajaizun, maka itu boleh. Nah, bolehnya ini dengan syarat. Ya, apa syaratnya? Idza wujidat fihi sifatu ala ma wusifa bihi min sifat, ya, min sifati as-salam, ya. Jadi idza wujibat fihi as-sifa ala ma wusifa bihi, ya. Jika ditemukan pada benda itu as-sifatu ala ma wusifa bihi, sifat yang telah disifatkan kepadanya. Jika sesuai dengan sifat yang telah disifatkan kepadanya, ya. Jadi dalam transaksi pesan itu, ya, kita kalau memesan suatu barang, maka dalam transaksi itu disebutkan sifat-sifat barang yang akan diperjualbelikan. Maka itu boleh jika memang sifat-sifat dari barang itu yang telah disebutkan itu sesuai dengan barangnya. Atau barangnya itu sesuai dengan sifat-sifat yang telah disebutkan itu. Ya. Karena misalnya dalam akad salam itu, ya, dalam akad pesan itu disebutkan bahwa dia memesan misalnya sebuah HP misalnya itu, ya, mereknya ini, warnanya ini, gitu, ya, dan speknya ini, itu, dan sebagainya. Jadi sesuai dengan yang telah disebutkan tadi itu, ya. Maka
atau sesuai dengan gambarnya misalnya, ya. Jadi sifatnya, jadi sesuai dengan sifat yang telah disebutkan di dalam akad itu, ya. Maka itu boleh, ya. Maka itu boleh. Yang ketiga, tapi kalau nggak sesuai berarti ya nggak boleh. Kalau sifatnya yang disebutkan di dalam transaksi itu ternyata sifatnya itu nggak sesuai dengan barangnya, ya. Sifat-sifatnya itu nggak sesuai dengan barangnya. Maka ini berarti ya nggak boleh, itu berarti ada unsur penipuan, berarti itu ya, ada unsur penipuan. Karena nggak sesuai dengan barangnya yang telah disifatkan itu. Yang ketiga, bai'u 'ainin ghaibatin lam tusyahad wa lam tusaf, ya. Wa lam tusaf, ya. Bai'u 'ainin ghaibatin, menjual beli barang ghaibatin yang tidak hadir, tidak ada, ya. Lam tusyahad, nggak bisa dilihat. Para jual beli barang yang nggak ada barangnya, ya. Sifatnya juga walam tusof, nggak ada sifat-sifatnya, ya. Nggak disifati, barangnya nggak ada, nggak di depannya, ya. Nggak bisa disaksikan, nggak bisa dilihat, juga sifat-sifatnya nggak ada, ya. Berarti ini jual beli majhul, jual beli yang nggak diketahui. Apa mau jual beli apa nggak tahu, barangnya apa, ya. Atau misalnya jual beli HP tapi HP-nya nggak ada di depannya, ya. Jual HP merek apa juga nggak jelas, nggak disebutkan sifatnya kayak apa, speknya kayak apa, nggak disebutkan, ya. Jadi ini termasuk jual beli yang majhul, jual beli yang nggak diketahui. Jadi barangnya nggak ada, nggak bisa dilihat, kemudian sifat-sifatnya pun juga nggak bisa dijelaskan, ya, tidak disebutkan. Maka ini fala yajuzu, maka tidak boleh. Jadi jual beli yang model seperti ini maka tidak sah jual belinya. Transaksi jual belinya tidak sah. La yajuz, tidak boleh. Tidak boleh artinya berarti ya tidak boleh, tidak sah berarti transaksi jual belinya. Ya. Wa yasihhu wa yasihhu bai'u kulli tahirin muntafa'in bihi mamluk. Dan sah jual beli wa yasihhu bai'u, dan sah jual beli kulli tahirin, setiap yang suci, muntafa'in bihi, yang bisa dimanfaatkan, mamlukin, yang dimiliki. Jadi sah, boleh sah menjual atau membeli setiap barang yang suci, yang bermanfaat dan dimiliki oleh seseorang. Berarti wala yasihhu bai'u 'ainin najisatin. Tidak sah dan tidak sah jual beli barang najisatin, yang najis. Jual beli yang suci, apapun pokoknya suci, boleh diperjualbelikan. Ya. Jual beli sembako,
suci, sembako yang suci, ya, sembako yang tidak terkena najis, sembako. Jual beli beras, jual beli minyak goreng, ya, jual beli apa, ya, gula, ya, sembako, boleh. Jual beli yang suci, pakaian, boleh, ya. Suci bendanya maksudnya, ya. Suci bendanya, suci zatnya, ya. Suci zatnya itu memang suci. Ya. Suci memang zatnya itu suci. Maksudnya di sini adalah jual beli apa namanya? Benda suci itu maksudnya barang yang suci itu zatnya itu memang suci, bukan najis. Kalau maka di sini tidak sah jual beli barang yang najis. Memang zatnya najis, seperti jual beli darah, jual beli kayak apa? Ya, bangkai, nah, itu najis. Ya. Jual beli khamar najis. Jual beli apa namanya itu, misalnya anjing sama babi, itu kan barang najis, ya. Maka tidak sah jual beli barang najis. Sekarang kalau kita misalnya ingin mendapatkan sesuatu yang secara zatnya najis, tapi kita ingin benda itu, ingin mendapatkan benda itu, misalnya darah, ya, darah atau kotoran hewan misalnya, ya. Maka para ulama memberikan jalan keluarnya, memberikan makhraj, ya. Bagaimana supaya kita ini bisa mendapatkan darah, ya, darah untuk ini, karena misalnya seseorang itu ketika sakit membutuhkan tambahan darah, ya. Jadi darah itu untuk dimasukkan ke dalam badannya, ya, karena dia butuh darah, kekurangan darah, kekurangan cairan darah, gitu ya, bukan darah untuk dimakan, bukan, ya, bukan darah untuk, kalau darah untuk dimakan jelas itu makannya ini jelas tidak boleh, ya. Mungkin tata cara mendapatkan darah itu bisa sah saja, tapi dengan darah dikonsumsi untuk dimakan, nah ini memakannya ini yang nggak boleh, itu ya. Jadi misalnya kita ingin karena kita ini kekurangan darah, maka kita butuh darah, maka kita bisa mendapatkan darah itu, tapi tidak dengan cara jual beli, ya, tidak dengan cara jual beli, ya. Bisa menggunakan dua cara, ya. Yang pertama bisa juga jual beli barang apa wadahnya, ya, jual beli wadah dari darah itu. Jadi kita tidak jual beli darah, tapi jual beli wadahnya darah, kantongnya misalnya. Jadi yang kita jual itu kantongnya, atau yang kita beli itu adalah kantongnya, ya. Maka kata para ulama, jual beli yang seperti ini itu boleh-boleh saja, sah. Karena kita tidak melakukan transaksi jual beli barang najis. Karena kita tidak menjual darahnya, juga tidak membeli darahnya. Yang kita jual, yang kita beli adalah kantongnya. Nah, kantong itu kan boleh dihargai berapapun, terserah kesepakatan di antara keduanya, ya. Dalam ijab qabul itu gimana, ya. Jadi ini pertama, ya. Jadi jual beli yang tidak jual beli darah, tapi jual beli wadahnya atau kantongnya.
maka itu boleh. Yang kedua, dengan cara hadiah, gitu ya. Dengan cara hadiah. Kita ngasih hadiah uang, misalnya gitu ya. Dia ngasih hadiah kita darah, misalnya gitu ya. Jadi tidak dengan cara jual beli. Maka itu boleh. Ya. Tapi kalau kita beli darah di PMII misalnya, ya, maka transaksinya ini tidak sah. Ya, karena jual beli barang najis itu tidak sah. Ya. Tidak sah. Ya. Termasuk kalau kita ingin jual beli atau kita ingin mendapatkan pupuk, ya, kita ingin mendapatkan pupuk kandang dari kotoran binatang. Kotoran binatang itu kan bisa dipakai untuk pupuk kandang. Nah, ini kan kita butuh, berarti kita sebagai petani misalnya kita butuh pupuk yang dari kandang, dari kotoran hewan. Nah, kotoran hewan ini dalam mazhab Syafi'i itu najis. Ya, kotoran hewan ini dalam mazhab Syafi'i itu najis. Tanpa terkecuali hewannya itu hewan yang bisa dimakan maupun yang tidak bisa dimakan. Dalam mazhab Syafi'i, setiap kotoran hewan semuanya najis. Maka tidak sah diperjualbelikan dalam mazhab Syafi'i. Ya. Selain mazhab Syafi'i, mazhab Maliki misalnya, mereka membagi kotoran hewan itu menjadi dua. Ya. Ada kotoran hewan yang ada kotoran hewan yang dagingnya ini, ya, kotoran hewannya ini bisa dimakan, ya. Ada yang tidak bisa dimakan, ya. Al-ma'kul lahmuhu dan ghair ma'kul lahmuhu, ya. Ada yang dagingnya hewannya bisa dimakan, ada yang dagingnya hewannya ini tidak bisa dimakan. Maka kotorannya ini tergantung kepada hewannya bisa dimakan apa enggak hukumnya. Jika hewannya ini bisa dimakan, maka kotorannya ini dalam mazhab Maliki tidak najis. Ya. Seperti apa? Kotoran ayam, ya, kotoran sapi. Nah, ini sapi, ayam, dagingnya ini masih bisa dimakan, boleh dimakan, halal dimakan. Ya, karena itu maka kotorannya ini dalam mazhab Maliki tidak najis, ya. Dalam mazhab Maliki tidak najis karena dagingnya itu masih bisa dimakan. Ya. Adapun kotoran hewan yang dagingnya ini tidak bisa dimakan, maka kotorannya adalah najis dalam mazhab Maliki. Seperti kotorannya kucing, ya. Kotorannya kucing, ya, kucing itu najis. Maka kotorannya ini, ya, kucing itu dagingnya nggak bisa dimakan, maka kotorannya itu najis. Gitu ya. Juga apalagi yang hewan-hewan yang lain yang tidak boleh dimakan, anjing, babi nggak boleh dimakan, ya, nggak boleh dimakan, maka kotorannya menjadi najis. Nah, ini dalam mazhab Maliki. Ya. Kita ini mazhabnya Syafi'i, maka untuk mendapatkan kotoran binatang, untuk membeli kotoran binatang, ya, untuk membeli kotoran binatang itu, maka dengan cara seperti tadi kita untuk mendapatkan darah.
tidak dengan cara jual beli, ya. Tidak dengan cara jual beli, tapi dengan cara kita membeli wadahnya, ya, kantongnya, gitu ya, atau dengan cara hadiah, ya, dengan cara saling menghadiahkan, ya. Ini apa namanya, solusinya, makhrajnya, ya, solusinya kalau kita ingin mendapatkan barang najis sementara dalam transaksi jual beli barang najis itu terlarang atau tidak sah, ya. Maka untuk mendapatkannya itu dengan cara dua tadi itu, termasuk wa ma la manfa'ata fihi, ya. Jual beli sesuatu yang tidak ada manfaatnya ini juga tidak sah, ya. Sesuatu yang tidak manfaat ini ukurannya adalah menurut syariat, gitu ya, uruf syar'i, ya. Jadi bukan ukuran perorangan, ya. Ukurannya adalah apa yang telah ditentukan oleh syariat bahwa benda itu manfaat atau tidak, gitu ya. Kalau benda ini tidak mengandung manfaat, maka dalam ya, secara syariat tidak mengandung manfaat, maka hukum jual belinya ini tidak sah, ya. Makanya misalnya jual beli kayak ulat, gitu ya. Ulat itu kan barang yang menjijikkan, ya. Dan tidak ada manfaatnya, itu secara syar'i tidak ada manfaatnya ulat itu, ya. Makanya jual beli ulat itu tidak sah. Tapi belakangan ulat itu banyak dicari orang, ya, untuk sebagai pakan burung, ya, sebagai pakan burung. Nah, maka di sini ini juga untuk mendapatkannya juga tidak dengan cara jual beli. Nah, untuk mendapatkannya ini dengan cara tadi itu. Solusinya dengan cara tadi. Misalnya ulatnya itu diwadahi apa, maka yang kita beli adalah wadahnya, ya. Itu hilah, itu masuk hilah itu, ya. Tapi hilah yang diperbolehkan, ya, hilah yang diperbolehkan di dalam syariat, ya. Nah, ini beberapa hal yang terkait kalau pulsa itu termasuk jual beli yang apa ya? Memang nggak terlihat, tapi nominalnya itu terlihat, gitu ya. Pulsa itu memang benda seperti apa kita tidak tahu pulsa itu, ya. Tapi nominalnya itu bisa kita ketahui, gitu ya. Maka itu termasuk ya jual beli yang sah, yang diperbolehkan, ya. Saya kira untuk kesempatan ini kita cukupkan sampai di sini karena pembahasan selanjutnya ini juga membutuhkan pembahasan khusus, ya. Maka untuk kesempatan ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya
dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca tahlil, sholawat seperti biasanya. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ufirli wa li walidayya wa lil mu'minin wal mu'minat. Barakallahu fikum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.